Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Prayitno. Saya mahasiswa dari jurusan Teknik Sipil Universitas Pelita Bangsa dari kelas TS22C dengan NIM 3622100085. Dengan dosen pengajar saya yang saya hormati, Bapak Yusuf Irfan, dengan mata kuliah Kimia Teknik. Oke, di video ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video dalam rangka ujian tengah semester, yaitu mengerjakan soal-soal kimia teknik dan menguploadnya di YouTube. Baik, langsung saja untuk soal ujian tengah semester yang pertama. Nomor 1 poin A adalah apabila diketahui nomor atomnya 16, protonnya 16, nomor masanya 32, maka berapakah jumlah neutron dan elektronnya? Dijawab, jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi jumlah elektron. Yang sudah kita ketahui jumlah protonnya adalah 16, sedangkan jumlah elektronnya adalah 0, karena jumlah elektronnya adalah yang ditanyakan. Jadi jumlah protonnya elektronnya sama dengan 16 dikurangi 0, jadi hasilnya adalah 16. Lalu adalah jumlah neutron. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Yang sudah diketahui dari soal adalah nomor massanya adalah 32, sedangkan nomor atomnya adalah 16. Maka dari itu adalah sesuai rumus nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi 32 dikurangi 16 adalah hasilnya 16. Lalu nomor 1 poin B, apabila diketahui nomor massa atom 35 dan jumlah protonnya adalah 17, maka berapakah nilai nomor atom, elektron, dan neutronnya? Jawab, jumlah proton sama dengan nomor atom, maka nilai atomnya adalah 17. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi jumlah muatan, sama dengan 17 dikurangi 0. 17 adalah jumlah proton, sedangkan 0 adalah jumlah muatan. Jadi hasil jumlah elektronnya adalah 17. Lalu jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa sudah diketahui di soal adalah 35, sedangkan nomor atom adalah 17. Jadi hasilnya adalah 35 dikurangi 17, yaitu 18. Nomor 1 poin C, apabila diketahui nomor atom adalah 26 dan neutron 13, maka berapakah nilai proton, elektron, dan nomor massa dari lambang tersebut? Jawab, jumlah proton sama dengan nomor atom, maka jumlah protonnya adalah 26. Jumlah proton sama dengan jumlah proton dikurangi jumlah muatan. Jumlah protonnya sudah kita ketahui adalah 26, sedangkan jumlah muatan adalah 0. Jadi hasil jumlah elektronnya adalah 26. Lalu jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Yang sudah diketahui adalah jumlah neutron, sedangkan yang ditanyakan atau yang belum diketahui adalah nomor massa dan nomor atomnya adalah 26. Jadi 13 sama dengan nomor massa dikurangi 26. Lalu di sini kita pindah ruaskan, 26 minus 26 kita pindahkan ke kiri, jadi hasilnya adalah plus 26. Jadi 13 ditambah 26 sama dengan nomor massa. Jadi nomor massanya adalah hasil dari 13 ditambah 26, yaitu 39. Lalu nomor 1 poin D, jika unsur Ni memiliki nomor atom 28 dan nomor massa 59, ion Ni memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron. Jawab, jumlah proton sama dengan nomor atom, maka jumlah proton adalah 28, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton dikurangi jumlah muatan, yaitu sama dengan 28 dikurangi 2, karena nilai muatannya adalah plus 2, dan hasilnya adalah 26. Lanjut, jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Diketahui pada soal nomor massa adalah 59, sedangkan nomor atom adalah 28, maka hasilnya adalah 31. Untuk nomor 2, dengan soal, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan percobaan yang dilakukan untuk menjawab kelemahan dari teori atom Robert. Kelemahan yang dimaksud dan jelaskan pula bagaimana mekanisme dari kelemahan tersebut. Baik, kelemahan teori atom Rutherford. Teori Rutherford mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif di tengah dan elektron yang mengelilingi dalam orbit melingkar mirip dengan model tata surya. Namun teori ini memiliki kelemahan utama, yaitu yang pertama adalah stabilitas orbit elektron, yaitu berdasarkan hukum elektromagnetik, elektron yang bermuatan negatif seharusnya memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Saat bergerak melingkar mengelilingi inti yang bermuatan positif, ketika elektron memancarkan energi ini, kecepatannya akan berkurang, dan akhirnya elektron tersebut jatuh ke dalam inti atom.
Ini yang menyebabkan atom tersebut tidak stabil dan tidak mungkin bertahan lama. Poin kedua adalah spektrum atom yang tidak sesuai, yaitu teori Rutherford tidak dapat menjelaskan garis-garis spektrum emisi yang teramati pada atom-atom tertentu, yang menunjukkan bahwa ada level energi tertentu yang bisa dipancarkan atau diserap oleh atom. Kelemahan dari model Rutherford kemudian dijawab dengan model atom Bohr yang lebih menjelaskan stabilitas atom dari garis-garis spektrum yang teramati. Percobaan yang mengarah ke model atom Bohr diperkenalkan setelah percobaan yang dilakukan oleh Rutherford sendiri dan Bohr. Percobaan penting yang mendasari perubahan ini adalah percobaan hamburan elektron oleh Bohr yang menyelidiki spektrum atom hidrogen dan memperkenalkan konsep level energi kuantum. Mekanisme percobaan Bohr dan hasilnya. Mekanismenya adalah Bohr mengajukan bahwa elektron dalam atom dapat berada pada orbit yang memiliki energi tertentu, yang disebut level energi kuantum. Elektron dapat berpindah dari suatu level energi ke level energi yang lebih tinggi, atau lebih rendah dengan menyerap atau memancarkan sejumlah energi yang spesifik, yang setara dengan perbedaan energi antara dua level tersebut. Ini menjelaskan mengapa spektrum emisi atom hidrogen hanya terdiri dari garis-garis tertentu, bukan spektrum kontinu yang diharapkan oleh teori klasik. Lalu ada hasil. Dengan model ini, Bohr berhasil menjelaskan garis-garis spektrum yang muncul pada atom hidrogen, serta mengatasi masalah stabilitas yang dihadapi model Rutherford. Dalam model Bohr, elektron tidak memancarkan energi selama bergerak dalam orbit tertentu yang stabil. Radiasinya hanya dipancarkan ketika elektron melompat antara dua orbit yang berbeda. Soal yang ketiga adalah tentukan konfigurasi elektron dengan model metode Bohr dan kuantum periode dengan golongan pada susul berikut, yaitu yang A adalah 25 Mn, sedangkan B adalah 29 Cu. Oke, untuk mengerjakan konfigurasi elektron dan golongan periodenya menggunakan aturan Aubach. Ya, seperti yang sudah ada di gambar tabel tersebut adalah 25 Mn, yaitu 1s5, maksud saya 1s pangkat 2 ditambah 2s pangkat 2 ditambah 2p pangkat 6 ditambah 3s pangkat 2 ditambah 3p pangkat 6 ditambah 4s pangkat 2 dan ditambah 3p pangkat 6. Oke, penjumlahannya yaitu adalah menjumlahkan sesuai pangkat yang ada di atas. Semisal adalah 25, maka kita mencari pangkat yang di atas sampai dengan 25. 25 Mn dengan memiliki golongan 7B dan periode 4. Sedangkan yang B adalah 29 Cu. Kita menghitung sama menggunakan aturan Aubach, yaitu dengan AS pangkat 2, 2S pangkat 2, lalu ada 2P pangkat 6, ada 3S pangkat 2, lalu ada 3P pangkat 6, dan ada 4S pangkat 2, dan ada 3D pangkat 10. Hasilnya adalah 29 Cu dengan golongan 1B periode 4. Untuk soal keempat, ditanyakan jika diamati peristiwa yang terjadi di sekitar kita, terdapat keterkaitan dengan sifat ikatan kimia. Salah satunya, air dan minyak yang tidak dapat larut atau menyatu. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Jelaskan berdasarkan sifat ikatan kimia. Jawab, ya, minyak yang tumpah di laut selalu terlihat di permukaan. Oli motor yang jatuh dalam genangan air juga terlihat berkilau. Bahkan minyak salad juga tidak bisa bercampur dengan saus salad. Dilansir dari Scientific American, air dan minyak tidak bisa bercampur karena sifat molekul yang berbeda. Molekul air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekul memiliki muatan positif dan ujung lainnya memiliki muatan negatif, sehingga molekul air selalu berikatan. Polar ini membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Molekul gula dan garam bisa bercampur dengan air karena memiliki molekul polar yang sama. Sedangkan minyak memiliki jenis molekul nonpolar. Molekul ini hanya bisa bersatu dengan molekul nonpolar lainnya. Sehingga air dan minyak tidak dapat bersatu karena memiliki molekul yang berbeda dan tidak bisa mengikat. Saat air dan minyak diguncangkan dalam sebuah botol, memang akan terlihat bercampur untuk beberapa saat. Setelah itu keduanya akan mulai berpisah lagi setelah diguncangkan.
Minyak akan pecah menjadi manik-manik kecil dan akan satu kembali dengan minyak lainnya dan berpisah dengan air. Hal ini karena molekul air sangat menarik satu sama lain, sedangkan minyak akan saling menempel, kemudian membentuk dua lapisan. Biasanya air akan berada di bawah sedangkan minyak di atas. Hal ini karena minyak kurang padat dibandingkan dengan air. Untuk soal yang kelima, diketahui CaCO3 dalam kurung S ditambah HCl dalam kurung Aki lebih dari CaC12 buka kurung Aki ditambah H2O I ditambah CO2G. Pertanyaan, jika 10 gram batur kapur CaCO3 ArCa sama dengan 40,40 Celcius sama dengan 12,0 sama dengan 16 direaksikan dengan larutan asam klorida. Tentukan volume gas karbon dioksida yang dihasilkan pada keadaan standar atau STP. Jawab. Yang diketahui adalah M CaCO3 sama dengan 10 gram, Mr CaCO3 sama dengan 100, N CaCO3 sama dengan NMR sama dengan 10 gram, 100 sama dengan 0,1 mol. Jadi soal dari CaCO3 ditambah HCl lebih dari CaCi2 ditambah H2O ditambah CO2, yaitu 0,1 mol, 0,2 mol, 0,1 mol, 0,1 mol, dan 0,1 mol. Jadi sama dengan FCO2 atau STP sama dengan N dikali 22,4 V CO2 atau STP sama dengan 0,1 mol dikali 2,4. Jadi FCO2 atau STP sama dengan 2,24 liter. Baik, berikut adalah penjelasan video saya mengenai ujian tengah semester mata kuliah Kimia Teknik. Saya memohon maaf apabila ada jawaban saya yang kurang maksimal atau kurang tepat, saya mohon dimaklumi. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.